Pada video pembelajaran mata kuliah media pembelajaran biologi akan membahas terkait multimedia dan pengembangannya yang disusun oleh kelompok 1 terdiri atas Dewanto, Nur Aisyah, Ruth, Lela, Tri Yuliana, Asi Siva, Vilentania Laras, dan Pasca Kristina. Adapun submateri yang akan kita bahas dalam video ini terkait pengertian multimedia, latar belakang penggunaan multimedia, pemanfaatan multimedia, komponen multimedia, jenis-jenis multimedia, pengembangan multimedia, penelitian multimedia, dan beberapa multimedia yang telah digunakan. Selamat pagi teman-teman semuanya, saya Rutani Pratina Deak. Nah, di sini saya akan menyajikan materi yang pertama mengenai pengertian multimedia. Nah, kita masuk ke pengertian pertama menurut American Heritage Electronic Dictionary pada tahun 1991 yang mengartikan multimedia adalah alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Selanjutnya, menurut Rose pada tahun 1966, mendefinisikan multimedia adalah suatu tiga kombinasi data atau media untuk menyampaikan suatu informasi, sehingga informasi itu tersaji dengan lebih menarik. Nah, menurut Oblinger pada tahun 1993 mendefinisikan multimedia ialah penyatuan dua atau lebih media komunikasi seperti teks, grafik, animasi, audio, dan video dengan ciri-ciri interaktivitas komputer untuk menghasilkan suatu presentasi yang menarik. Nah, menurut Munir dan Halimah Badizob Zaman tahun 1999 mengatakan multimedia adalah keterpaduan di antara berbagai media teks, gambar, video, dan animasi dalam suatu media digital yang mempunyai kemampuan untuk interaktif. Nah, selanjutnya menurut Wikipedia mendefinisikan multimedia ialah sebagai penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video. Nah, Suyanto pada tahun 2005 mendefinisikan multimedia sebagai penyampaian informasi atau presentasi interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Nah, menurut Robin dan Linda tahun 2001 mendefinisikan multimedia sebagai alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Selanjutnya, menurut Konstantinescu pada tahun 2007, mendefinisikan multimedia refers to computer-based system that has various types of content, such as text, audio, video, graphic, animation, and interactivity. Dan selanjutnya ialah Gajewski pada tahun 1993 mendefinisikan multimedia sebagai suatu sistem komunikasi interaktif berbasis komputer yang mampu menciptakan, menyimpan, menyajikan, mengakses kembali informasi berupa teks, grafik, suara, video, dan animasi. Nah, pada saat ini tersedia gambar komputer yang mencakup beberapa konsep multimedia yang di dalamnya harus ada berupa konsep seperti interaktif, animasi, teks, suara, video, dan gambar. Dan dari menurut pengertian para ahli yang sudah dijelaskan tadi, dari mencakup semua konsep-konsep yang ada pada gambar ini. Selanjutnya, materinya ialah latar belakang penggunaan multimedia. Nah, apa sih yang latar belakangi penggunaan multimedia ini? Multimedia dapat mengembangkan kemampuan indera dan menarik perhatian serta minat. Computer Technology Research atau CTR menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar. Nah, efektivitas multimedia dapat dilihat dalam beberapa kelebihan multimedia. Antara lain, multimedia
berupa penggunaan beberapa media dalam menyajikan informasi, yang artinya multimedia dapat digunakan sebagai media untuk menyajikan informasi. Yang kedua, multimedia memiliki kemampuan untuk mengakses informasi secara up to date, bukan kudet, dan memberikan informasi lebih dalam dan lebih banyak. Selanjutnya, multimedia bersifat multisensorik karena banyak merangsang indera sehingga dapat mengarah ke perhatian, sehingga dapat membantu perhatian dan tingkat retensi yang baik. Selanjutnya, yang terakhir, multimedia dapat menarik perhatian dan meningkatkan dan minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Nah, karena multimedia dapat dilihat dan didengar, inilah alasan mengapa multimedia ini sangat menarik, sangat efisien dan efektif, yang penggunaannya dapat digunakan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Nah, dari beberapa kelebihan yang ada pada multimedia yang tadi ini, inilah alasan mengapa muncul latar belakangnya penggunaan multimedia. Nah, baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Materi yang selanjutnya ialah pemanfaatan multimedia yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Aisyah. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, informasi, atau penyajian materi yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata selamat pagi dan terima kasih. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pemanfaatan multimedia. Nah, multimedia juga memiliki peran yang penting dalam berbagai bidang, seperti yang pertama itu ada ekonomi atau bisnis. Penyajian multimedia secara visual dapat membantu menjelaskan bidang ekonomi atau bisnis yang ditawarkan, seperti tentang profil, produk, jasa, maupun hal lain mengenai perusahaan. Nah, penyajian bisnis bisa merupakan multimedia linear atau multimedia interaktif yang diperlukan untuk menjelaskan sesuatu lebih terperinci dan akurat. Informasi dibuat bisa dalam bentuk CD atau DVD sehingga dapat digunakan untuk presentasi dimanapun. Informasi itu dapat dibuat dengan durasi yang terbatas bila akan digunakan untuk media TV. Yang kedua itu ada informasi dan komunikasi. Penyajian informasi dapat dikomunikasikan menggunakan alat bantu seperti hard copy, CD atau DVD atau komputer. Pembuatan dan penyajian informasi dengan komputer berbasis multimedia dilengkapi dengan kemampuan menyajikan animasi, suara, dan interaktif link, sehingga lebih komunikatif. Bidang informasi dan komunikasi diantaranya berkaitan dengan jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif. Kita lanjut ke yang ketiga, itu ada iklan. Nah, bidang periklanan yang efektif dan interaktif, iklan digunakan untuk menawarkan produk kepada konsumen. Iklan bisa berbentuk teks atau audio yang dilengkapi oleh video. Iklan tersebut dapat dilengkapi animasi seperti gambar, kartun, 2 dimensi atau 3 dimensi dengan perangkat lunak yang tersedia. Pembuatan iklan berbasis multimedia dapat dilakukan dengan komputer melalui cara pemodelan, pembuatan animasi teks dan gambar serta suara. Iklan akan lebih komunikatif jika atau bila konsumen dapat berinteraktif, melakukan pemrosesan dan hasilnya dapat dilihat langsung. Kemudian itu ada yang keempat mengenai pendidikan. Pendidikan ini sangat penting melalui multimedia dan menggunakan multimedia. Bidang pendidikan dalam penyampaian bahan ajar secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh dengan aspek seperti suara atau audio, video, animasi atau teks dan grafik. Pendidikan sangat membutuhkan teknologi multimedia. Peserta didik dapat langsung melihat dan mendengar tentang hal-hal yang dipelajarinya. Dalam aplikasi pembelajaran, peserta didik dapat memilih materi atau subjek yang akan dipelajari.
Di layar monitor akan muncul teks atau materi disertai gambar, suara, atau gambar hidup dari subjek yang akan dipelajari. Nah, apalagi multimedia dalam bidang pendidikan ini sangat penting dalam masa sekarang, yaitu masa pandemi. Karena kita belajar itu tidak di sekolah lagi, melainkan belajar melalui online atau belajar di rumah masing-masing. Kita lanjut ke yang kelima, itu ada film. Film animasi 2 dimensi atau 3 dimensi dapat digunakan sebagai sarana informasi, pendidikan, dokumentasi maupun hiburan. Nah, film animasi ini ditayangkan melalui televisi, internet maupun hiburan di rumah. Film animasi dapat digunakan untuk presentasi modeling, dokumenter, dan lain-lain. Khusus untuk anak-anak, biasanya dibuat film animasi kartun. Yang keenam itu ada game. Nah, teman-teman tidak asing lagi dengan namanya game. Nah, sama halnya dengan film, game ada yang 2 dimensi atau 3 dimensi juga dapat digunakan sebagai sarana informasi, pendidikan, dokumentasi, maupun hiburan. Game dapat digunakan sebagai alat bantu belajar untuk semua mata pelajaran yang sulit dipahami. Game merupakan multimedia interaktif yang sangat digemari anak-anak. Game dibuat untuk keperluan penggunaan melalui televisi atau internet sehingga dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Yang ketujuh ada hiburan. Itu hiburan adalah multimedia dapat ditempatkan di mana saja selama masyarakat membutuhkan akses ke sumber informasi. Multimedia mengubah sajian tradisional komputer yang berupa teks menjadi suatu media menarik perhatian dan keingintahuan. Itu adalah sebuah hiburan bagi teman-teman sekalian bisa menggunakan multimedia. Dan yang ke-8 atau yang terakhir itu ada virtual reality. Nah, virtual reality merupakan penggunaan multimedia untuk penjelasan secara langsung. Virtual reality dapat digunakan sebagai sarana pemasaran, presentasi, pemodelan, atau hiburan, dan lain-lain. Nah, dengan virtual reality, pemasaran untuk memasarkan produk yang menarik perhatian dan minat konsumen, presentasi dapat dilakukan dengan pembuatan model sehingga seolah-olah berada dalam suasana nyata sesuai dengan bahan yang akan disajikan. Cukup menarik bukan teman-teman? Multimedia ini bisa dipakai disajikan atau bisa dipakai untuk film, game, hiburan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar-gambar contoh dari yang pertama itu ada bisnis, multimedia dalam bentuk ekonomi, itu gambar yang paling atas yang pertama. Yang kedua itu ada multimedia, gambar multimedia penyedia informasi publik, itu ada gambar Google Maps. Nah, itu adalah informasi publik ya teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah multimedia iklan layanan YouTube. Jangan terfokus oleh Aldebaran. Yang ketiga itu ada multimedia pendidikan dengan Google Drive. Dan yang kelima itu ada multimedia dalam bentuk animasi. Dan yang keenam itu ada multimedia dalam permainan atau game yang tadi kita bahas. Dan yang ketujuh itu ada multimedia hiburan. Dan yang kedelapan atau terakhir multimedia bentuk virtual reality bisa dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Sekian, terima kasih. Dari pembahasan saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya Dilentani Laras akan membahas mengenai komponen multimedia. Nah, komponen multimedia yang pertama yaitu teks. Teks adalah suatu kombinasi huruf yang membentuk satu kata atau kalimat yang menjelaskan suatu maksud atau materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh orang yang membacanya. Nah, teks ini merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis multimedia. Nah, teks dapat membentuk kata atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Kebutuhan teks tergantung kepada penggunaan aplikasi multimedia. Teks ini digunakan untuk menjelaskan gambar. Penggunaan teks pada multimedia perlu memperhatikan penggunaan jenis huruf, ukuran huruf, dan style hurufnya. Nah, komponen multimedia yang kedua yaitu grafik. Grafik merupakan komponen penting dalam multimedia.
Grafik berarti juga gambar atau image, picture atau drawing. Gambar merupakan sarana yang tepat untuk menyajikan informasi, apalagi pengguna sangat berorientasi pada gambar yang bentuknya visual atau visual oriented. Nah, dalam grafik ini, manusia berorientasi pada visual, sehingga informasi yang menggunakan gambar animasi dan video lebih mudah dicerna dibandingkan dengan informasi dalam bentuk teks. Nah, komponen multimedia yang ketiga yaitu gambar. Gambar merupakan penyampaian informasi dalam bentuk visual. Gambar menurut Agnew dan Kellerman pada tahun 1996 adalah gambar dalam bentuk garis atau line drawing, bulatan, kotak, bayangan, warna, dan sebagainya yang dikembangkan dengan menggunakan perangkat lunak agar multimedia dapat disajikan lebih menarik dan efektif. Nah, elemen gambar digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu dengan lebih jelas. Gambar juga digunakan dalam presentasi atau penyajian multimedia karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. Nah, gambar ini dapat dimanfaatkan antara lain untuk membuat basis data yang efektif dan mudah ditampilkan. Nah, untuk itu sangat memerlukan ruang penyimpanan yang sangat besar. Nah, komponen multimedia yang keempat yaitu video. Video pada dasarnya adalah alat atau media yang dapat menunjukkan simulasi benda nyata. Agnew dan Kellerman pada tahun 1996 mendefinisikan video sebagai media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar bergerak dan dapat memberikan ilusi atau fantasi. Nah, video juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang menarik, langsung, dan efektif. Video pada multimedia digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan atau aksi. Nah, komponen multimedia yang kelima yaitu animasi. Animasi adalah suatu tampilan yang menggabungkan antara media teks, grafik, dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Nah, menurut Neo dan Neo pada tahun 1997 mendefinisikan animasi sebagai satu teknologi yang dapat menjadikan gambar yang diam menjadi bergerak, kelihatan seolah-olah gambar tersebut hidup, dapat bergerak, beraksi, dan berkata. Animasi ini digunakan untuk menjelaskan dan mensimulasikan sesuatu yang sulit yang dilakukan dengan video. Nah, komponen multimedia yang keenam yaitu audio. Audio didefinisikan sebagai macam-macam bunyi dalam bentuk digital, seperti suara, musik, narasi, dan sebagainya yang bisa didengar untuk keperluan suara latar, penyampaian pesan duka, sedih, dan semangat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, di sisi lain, audio juga dapat meningkatkan daya ingat serta bisa membantu bagi pengguna yang memiliki kelemahan dalam penglihatan. Nah, penggunaan suara pada multimedia dapat berupa narasi, lagu, dan sound effect. Nah, komponen multimedia yang terakhir yaitu interaktivitas. Elemen ini sangat penting dalam multimedia interaktif. Elemen lain seperti teks, suara, video, dan foto dapat disampaikan di media lain seperti TV dan VCD flyer. Tetapi elemen interaktif hanya dapat ditampilkan di komputer. Elemen ini sangat memanfaatkan kemampuan komputer sepenuhnya. Aspek interaktif pada multimedia dapat berupa navigasi, simulasi, permintaan, dan latihan. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis multimedia. Nah, dari jenis-jenis multimedia ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis atau kategori. Salah satunya yaitu ada yang berbentuk network online atau disebut dengan internet, dan multimedia yang offline atau standalone tradisional. Jenis jasa multimedia terdiri dari dua, yaitu berdiri sendiri, standalone atau offline, seperti pengajaran konvensional atau tradisional, dan terhubung dengan jaringan telekomunikasi network online seperti internet. Sistem multimedia standalone merupakan sistem komputer multimedia yang memiliki minimal penyimpanan atau storage seperti hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW, dengan alat input seperti keyboard, mouse, scanner, atau mix.
dan alat output seperti speaker, monitor, LCD, dan proyektor. FGA dan sound card, sistem multimedia yang berbasis jaringan ini harus terhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang besar. Dengan perbedaannya yaitu adanya sharing sistem dan pengaksesan terhadap sumber daya yang sama. Contohnya seperti video conference dan video broadcast. Jika bandwidth kecil maka akan menimbulkan masalah yaitu terjadi kemacetan jaringan, penundaan atau delay, dan masalah infrastruktur yang belum siap. Multimedia juga dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama multimedia linear dan yang kedua multimedia interaktif. Multimedia linear yaitu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat 5 pengontrol yang dioperasikan oleh pengguna. Nah, multimedia ini berjalan sekuensial atau berurutan. Contoh multimedia linear yaitu seperti TV dan film. Selanjutnya yaitu multimedia interaktif. Adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. Multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Multimedia itu untuk menyalurkan pesan seperti pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan atau serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga kemauan, sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, terarah, dan juga terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Faurama akan menjelaskan materi mengenai pengembangan multimedia. Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam sistem multimedia adalah sistem operasi. Ada 3 sistem operasi umum yang digunakan untuk membuat multimedia, yaitu Mac OS X, Linux, dan Microsoft Windows. Perangkat lunak lain yang dibutuhkan misalnya untuk pengeditan teks, misalnya OCR, Optical Character Recognition, diperlukan untuk menerjemahkan hasil pindaian tulisan menjadi teks yang dapat diedit, baik untuk mengedit gambar seperti gambar 2D maupun 3D, ataupun untuk mengedit audio dan video atau animasi. Perangkat OCR biasa didapatkan secara gratis karena merupakan perangkat bawaan pemindai. Contoh perangkat lunak untuk mengedit gambar 2D atau foto adalah Adobe Photoshop, GMP atau GNU Image Manipulation Program, dan Inkscape. Contoh perangkat lunak untuk mengedit atau membuat gambar 3D adalah 3ds Max, Maya, dan Blender. Contoh perangkat lunak untuk mengedit video adalah Adobe Premiere, Ulit, dan Kino. Sedangkan contoh perangkat lunak untuk mengedit audio adalah ACID Pro dan Audacity. Selain perangkat lunak untuk pengeditan, perangkat lunak authoring juga diperlukan, misalnya Macromedia atau Adobe Flash, Macromedia atau Adobe Authorware, dan Shopee. Perangkat lunak tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki. Perangkat lunak untuk menciptakan program multimedia, perangkat lunak yang secara khusus ditujukan untuk membuat aplikasi multimedia tersebut disebut dengan multimedia authoring system atau sering disebut authoring software. Beberapa contoh yang tergolong sebagai authoring software yaitu Authorware, Quest, Icon Author, dan Multimedia Director. Perangkat lunak itu adalah yang pertama, ada Adobe Director, adalah authoring tool untuk multimedia dengan standar industri dan internet. Macromedia Director menghasilkan animasi seperti teknik pembuatannya yang dilakukan oleh animator dengan cara konvensional. Yang kedua ada Adobe Freehand. Macromedia Freehand, CorelDRAW atau Adobe Illustrator digunakan untuk membuat gambar vektor. Gambar tersebut dapat dibuat secara rinci kemudian diekspor ke format arsip bitmap sebelum digunakan pada Macromedia Director.
Yang ketiga ada Adobe Photoshop, adalah perangkat lunak aplikasi untuk desain atau perancangan foto atau gambar. Disebut Photo Design and Production Tools. Dengan Photoshop, beberapa macam manipulasi diantaranya mengedit gambar, memperkecil, memperbesar, menggabungkan, dan lain-lain dapat dilakukan dengan mudah. Adobe Photoshop diperlukan dalam pengolahan foto dan pembuatan gambar untuk background dari suatu tampilan. Gambar hasil dari Photoshop dapat diubah ke dalam format lain untuk digunakan pada pembuatan desain grafis, desain web, dan lain-lain. Yang keempat ada SoundForge, dikembangkan dengan input dari musikus, sound editors, multimedia designer, game designer, studio engineer, serta bermacam-macam profesi dari musik dan sound industries. Penyajian yang dilakukan untuk berbagai keperluan yang berbeda-beda, contohnya looping pada SoundForge tidak diperlukan oleh orang yang mengembangkan suatu presentasi, tetapi diperlukan untuk membuat background suatu game. Yang kelima ada Macromedia Flash, adalah perangkat lunak aplikasi animasi yang digunakan untuk web. Dengan Macromedia Flash, aplikasi web dapat dilengkapi dengan beberapa macam animasi, sound interaktif, animasi, dan lain-lain. Animasi hasil dari Macromedia Flash dapat diubah ke dalam format lain untuk digunakan pada pembuatan desain web yang tidak langsung mengadaptasi Flash. Animasi tersebut juga dapat digunakan pada pengembangan multimedia dengan Macromedia Director. Yang keenam ada 3D Studio Max. Perangkat lunak seperti 3D Studio Max digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi. Hasil animasi tersebut diekspor ke dalam format arsip AV atau MUV, dapat digunakan pada Macromedia Director. 3D Studio Max juga digunakan untuk pemodelan objek maupun animasi yang digunakan untuk pengembangan virtual reality dan film layar lebar. Pemodelan diperlukan untuk simulasi. Pemahaman gerakan pada simulasi diperlukan bagi sutradara, aktor atau aktris, kameramen, dan semua kru film yang terkait sebelum dilakukan syuting film. Yang ketujuh ada Maya, merupakan perangkat lunak yang mempunyai artistic tools sangat baik sehingga membantu model menjadi lebih hidup. Maya dapat digunakan sebagai pemodelan real-time untuk film kartun. Maya mempunyai kemampuan lebih baik sehingga film kelihatan seperti kehidupan nyata. Contohnya pembuatan pakaian dengan Maya menghasilkan gambar lekukan kain seperti material yang digunakan. Maya menyediakan tools yang dapat menampilkan hal tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Pasca Kristina. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penelitian multimedia. Menurut Luther, 1994, pengembangan multimedia itu dilakukan berdasarkan 6 tahap. Yang pertama itu konsep. Pada tahap ini, tujuan dan dasar aturan untuk perancangan seperti ukuran aplikasi, target dalam pengembangan multimedia itu ditentukan. Pada tahap ini pun dilakukan identifikasi pengguna, macam aplikasi, tujuan aplikasi, dan spesifikasi umum. Hasil dari tahap konsep ini biasanya seperti dokumen dengan penulisan yang bersifat naratif untuk mengungkapkan tujuan pengembangan multimedia. Yang kedua itu tahap desain. Tahap desain ini untuk membuat spesifikasi secara rinci mengenai rancangan dan kebutuhan untuk pengembangan multimedia. Yang ketiga itu tahap pengumpulan material. Pengumpulan material dapat dilakukan paralel dengan tahap pembuatan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan seperti clip art, foto, berikut pembuatan gambar grafik, foto, suara, dan lain-lain yang diperlukan untuk pada tahap berikutnya. Selanjutnya itu tahap pembuatan. Pada tahap ini aplikasi seluruh multimedia dikembangkan bersama-sama. Pembuatan aplikasi berdasarkan storyboard atau floor card view dari tahap desain. Pembuatan aplikasi dilakukan modular, yaitu setiap scan diselesaikan, selanjutnya digabungkan seluruh menjadi satu kesatuan. Yang kelima itu tahap testing. Testing dilakukan setelah tahap pembuatan dan seluruh data dimasukkan.
Penggunaan merasakan kemudahan serta manfaat dari aplikasi tersebut dan dapat menggunakan sendiri, terutama untuk aplikasi interaktif. Selanjutnya yaitu tahap distribusi. Penggandaan aplikasi menggunakan floppy disk, CD-ROM, tab, atau distribusi dengan jaringan sangat diperlukan. Suatu aplikasi biasanya memerlukan banyak arsip yang berbeda, kadang-kadang ukuran arsip sangat besar. Arsip akan lebih baik bila ditempatkan dalam media penyimpanan yang memadai. Tahap distribusi juga memerlukan tahap evaluasi terhadap suatu produk multimedia agar dapat dikembangkan sistem yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triliana Handayani. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang beberapa multimedia telah digunakan. Yaitu pembahasan ini penulis akan mengembangkan sedikit terkait dengan penggunaan multimedia yang telah diaplikasikan dalam proses pembelajaran, antara lain seperti Google Drive, Quizzes, dan Kahoot. Google Drive yaitu software yang menawarkan penyimpanan digital meliputi file-file dalam format apapun. Selain itu, Google Drive juga menawarkan filter Google Doc, Google Slide, dan Google Sheet, sehingga kita tidak perlu mendownload Microsoft Office. Selanjutnya itu ada Quizzes, yaitu filter yang dikembangkan khusus untuk pembelajaran interaktif yang dikhususkan untuk belajar sambil bermain. Pekerjaannya menjadi lebih interaktif karena siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan menjawab pertanyaan secara live. Yang ketiga yaitu ada Kahoot, sama seperti dengan Quizzes, yaitu sangat cukup jelas, hampir sama pengerjaannya. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.